Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai peran AFCFTA dalam meningkatkan ketahanan ekonomi Afrika. Afrika merupakan benua dengan ukuran dan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Asia. Ke-54 negara Afrika secara kolektif memiliki PDB total yang mencapai sekitar 2,5 triliun dolar Amerika Serikat, dan angka ini menjadikan Afrika sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Terlepas dari besarnya potensi kekayaan yang ada, Afrika nyatanya termasuk salah satu benua termiskin dan paling kurang berkembang di dunia. Menyadari akan masih lemahnya perekonomian Afrika, sebanyak 54 dari 55 negara Afrika mencapai kesepakatan untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia semenjak WTO didirikan, yakni African Continental Free Trade Area atau AFCFTA. Dalam video ini, kita akan mengkaji secara lebih jauh mengenai apa itu AFCFTA, bagaimana inisiatif ini mampu membantu negara-negara anggotanya, perbedaan AFCFTA dengan inisiatif-inisiatif sejenisnya, serta potensi AFCFTA dalam mendorong industrialisasi di Afrika. African Continental Free Trade Area atau AFCFTA adalah kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dari segi jumlah negara-negara anggotanya, yang mana ini menghubungkan sekitar 1,3 miliar orang yang tersebar di antara ke-54 negara-negara di Afrika. Ide untuk mendirikan AFCFTA telah muncul setidaknya sejak tahun 2012 dalam konferensi tingkat tinggi Uni Afrika yang diadakan di Addis Ababa, Ethiopia. Dari situ, serangkaian negosiasi terus diupayakan oleh masing-masing negara anggota hingga akhirnya pada bulan Maret 2018, 44 negara anggota Uni Afrika menyepakati untuk menandatangani kesepakatan yang menandakan berdirinya AFCFTA secara resmi. Dan per Juni 2022, sebanyak 54 negara telah menandatangani kesepakatan AFCFTA dan 43 negara telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Implementasi penuh AFCFTA diekspektasikan akan membentuk kembali pasar dan ekonomi di seluruh kawasan, serta meningkatkan output di sektor jasa, manufaktur, dan sumber daya alam. Salah satu alasan terbesar di balik rendahnya ketahanan ekonomi Afrika ialah betapa terfragmentasinya perekonomian mereka. Kawasan Afrika terbagi atas sejumlah blok-blok intraregional terpisah dengan keanggotaan dan kebijakan yang saling tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya. Belum lagi, hal ini diperparah akan besarnya hambatan-hambatan perdagangan intraregional seperti prosedur bea cukai yang terlalu lama dan mahal, pengurusan administratif yang rumit dan banyak dikorupsi, hingga kontrol perbatasan antar negara yang terlalu restriktif. Persoalan-persoalan ini telah lama menjadikan banyak negara Afrika lebih memilih untuk membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara di luar kawasan ketimbang dengan negara-negara tetangganya. Keberadaan AFCFTA lantas memiliki peran penting dengan menciptakan pasar tunggal regional terpadu yang mengurangi atau bahkan mengeliminasi tarif antar sesama anggota, mempermudah perputaran tenaga kerja intraregional, serta secara umum memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Afrika, AFCFTA bergantung pada berbagai instrumen yang digunakan oleh banyak kawasan perdagangan bebas lainnya. Instrumen tersebut meliputi prinsip The Rules of Origin, investasi intra-Afrika, dan kebijakan persaingan dagang. Beberapa dari instrumen ini berlaku pula pada 8 kawasan perdagangan bebas subregional Afrika yang dikenal sebagai Komunitas Ekonomi Regional atau disingkat REC. Melalui 8 REC ini, banyak negara Afrika telah terlebih dahulu terlibat dengan berbagai kesepakatan dan kerjasama ekonomi yang berujung dengan saling tumpang tindih di antara berbagai inisiatif yang ada. Sadar mengenai eksistensi sejumlah inisiatif yang telah ada sebelumnya, AFCFTA berencana untuk menawarkan suatu kerangka peraturan bersama yang disepakati oleh semua pihak dan diekspektasikan dapat mengurangi fragmentasi pasar dan sekaligus memperkuat jaringan perdagangan regional. Saat ini, perdagangan regional intra-Afrika diperkirakan hanya bernilai sekitar 15% dari total keseluruhan perdagangan Afrika. Hal tersebut menunjukkan bahwa rantai intraregional terbilang masih sangat lemah apabila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Maka dari itu, guna mewujudkan industrialisasi benua Afrika melalui AFCFTA, negara-negara Afrika perlu untuk merancang strategi pembangunan ekonomi dan kebijakan industri mereka sendiri yang sesuai dengan keadaan khas mereka.